Nah, ini juga tadi yang mau aku omongin. Satu hero yang sebenarnya lebih ke arah sideline fighter tapi sudah digunakan sebagai tank itu langsung di tangan Leo Tastas Murphy. Itu dia makanya Leo Tastas Murphy membuat lagi satu gebrakan baru, Pak. Enggak, sebenarnya itu udah ditemukan dari lama Iya. tank, cuma emang Belum populer. belum populer satu. Syaratnya juga lebih banyak sebenarnya untuk tank, lebih cocok lebih tepatnya. Paku itu kenapa lebih cocok untuk jadi tank? Karena sebenarnya sisi powernya itu lebih gampang untuk di-trigger daripada dia jadi sideline. Tapi kemarin aku di MCL pakai Paku itu tank, aku dapat bronze. Kenapa ya? Kornet nge-tank. Capek banget lo dengernya. Kodrat antum kan jadi core ya. Jangan Reaksi kamu, Brody. Menyalahi aturan. By the way, back to draft kita lihat di sana malah justru Aura yang nge-ban Uranusnya sendiri, Pak Pulung. Berarti, wah itu victory yang kamu bilang tadi dari Iya. Aura, ternyata malah mereka sendiri yang nge-ban. Iya, Kenapa nih Pak Pulung? Kan untuk sekarang juga ya udah dipastikan nih udah ada 2 hero yang mengisi sideline-nya gitu. Udah ada Benedetta, udah ada Paquito. Kalau sampai Uranus diambil, posisinya mau di mana lagi? Atau di tengah menjadi seorang jungler? Bukan malah Pak, permasalahan yang utama di sini adalah karena mereka udah punya Benedetta. Iya. Jangan sampai ketika mereka melakukan split push dari Aura Fire, mereka dihadang sama Uranus. Yang Oke. hero 1v1 udah pasti kayak bakal bisa nahan. Karena kemarin sempat dipakai sama anti-mage ya? Bener, Iya. dipakai sama anti-mage, dia kitingnya tuh luar biasa banget dan dia buying time-nya tuh banyak banget. Oke, I see. Dan selanjutnya juga ada Porsche. Seperti kita tahu nih hero yang punya kemampuan di late game dengan defense high ground-nya juga kuat banget. Punya jarak yang jauh juga. Dan pastinya Iya. bisa combo Apalagi dengan enak kalau ada Tigreal. di tangan ini kan, di tangan Van Strong kan. Dan Van Strong, benar. Iya, dia tetesnya tuh dari Surabaya sampai Pelarina. Enggak gitu juga. Jauh B Jauh artileri juga. ya. Sekalian aja dari Cilegon ke Banjarmasin. Ya. Bukan saya ngomong. Iya. Bukan saya ngomong. Saya tahu Anda mau ngomong kayak gitu tapi Anda tidak enak sama Enggak, saya. Van Strong itu saya sebut Surabaya karena kan dia asalnya Surabaya. Oh, Oh, ya iya. udah. Surabaya Pride, Bro. Siap. Iya. Cuma kalau Cornet kan dari Cilegon. Iya. Jangan Hati. diulang lah, Gus. Jangan diulang lagi, udah cukup sekali. Oke, saya aja. Pulung, selamat siang. Selamat siang. Oke, sekarang malah Yuzongnya yang sudah langsung di-ban juga ini mereka menghabiskan sisi-sisi atau sideline-nya untuk tim EVOS Legend. Apakah itu keputusan yang tepat, Profesor KB? Sebenarnya kalau misalkan untuk powerful pick yang ke arah anti-match banget ini lebih kelihatannya dengan Uranus dan juga bahkan dengan menggunakan Yuzong ini sangat wise. Karena yang tersisa ya let's say apa lapu-lapu. Chow. Oke kalau kita ngomongin masalah Chow. Dari kemarin juga aku malah bertanya-tanya, mana Chow-nya anti-match yang split Iya. push-nya tuh terkenal banget. Bener, bahkan dia selalu pakai di setiap gamenya hampir banyak banget dia Iya. selalu mainin Chow Bener. di side. Kalau kata Luminar, Max 1000 match Chow. Bukan gitu. Gimana? Koyur. Oh iya koyor Iya. benar. 1000 match tapi spesial nendang. Iya. Iya begitu, 1000 match tapi Iya, gua nggak apa-apa, salah. Be. Kadang ya kita pasti ada plus minus ya. Karena kesempurnaan itu hanya milik yang maha kuasa, Be. Ya, kita masih benar begitu. Alice, Alice. scaling hero. scaling hero-nya lebih ke Alice. Kira-kira yang enak untuk melawan Alice siapa Pak Pulung? Yang enak untuk melawan Alice. Kalau dari jarak pasti hero-hero yang range marksman sekarang juga udah nipis banget. Kayak main ini Tapi ada kemungkinan juga sebenarnya Alice ketemu sama One bisa jadi. di gold lane, bisa jadi ya. Karena XP lane-nya akan diberikan ke Pakuito dan mungkin malah Benedetta di mid bisa jadi Benedetta di mid, oh ya possible possible. Sebenarnya. Mhm. Tapi kalau melihat kayak gini, untuk ngambil lapu-lapu juga masih possible kok buat EVOS Legends kalau misalkan mereka emang mau ngambil lapu-lapu, yes. And then Lapu-lapu aku masih mendengar bisa. lapu-lapu di sana. Dan satunya ternyata adalah Kari. Kari. Oke, Wow. dua marksman dengan junglernya Kari. Yang ya kita tahu juga karena hero marksman yang sedang overpowernya sudah di-ban, Claudio-nya di-ban dan juga yes benar banget, Yusuf juga di-ban. Dan kalau misalnya melihat dari semua draft dengan last pick yang nanti terakhir, kira-kira untuk game pertama kalau dari Cornet prediksinya akan jatuh kepada, mungkin aku akan melihat dari EVOS. Kalau dari Profesor KB? Aku melihat sisi power yang banyak banget dari Aura Fire tapi overkill. Dan ini bakal dikontes sama lapu-lapu, so aku juga EVOS. EVOS, 2 EVOS dan Pak Pulung Aku selalu suka marksman, EVOS. EVOS. Suka 3 dari kita EVOS Legend. Dan balik lagi teman-teman yang sedang menonton, kita di sini hanya prediksi saja buat Ya, kalian yang sotoy. ingin prediksi juga, yang pengen ikutan prediksi kalian bisa langsung ke Instagramnya di mpl.id.official atau kalian spam kolom komentar dengan tim yang kalian
dukung ya. Nah, Benar. itu dia. Kalau Mau misalkan EVOS berarti EVOS Roar, kalau Aura berarti Aura Fire. Iya. Aura, Sekarang kan udah ada apa ya? stiker yang masing-masing. Iya. kan, Benar. bisa digunakan juga gitu loh. Oke lah kalau itu jadi teman-teman semua sesaat lagi kita akan langsung melihat bagaimana di game yang pertama, di match yang pertama untuk hari yang ketiga MPL Season 7. Jadi buat kalian langsung aja banjirin kolom komen kita dengan emot tepuk tangan sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh tim dan juga seluruh player yang berlaga di MPL Season yang ke-7. Yes, kita akan segera masuk ke Land of Dawn. Ini dia untuk match yang pertama, game pertama di Best of 3 Series EVOS Legend yang akan berhadapan dengan Aura. Masih penuh dengan Kornet. Dan Ada- juga Pak Bulung. dan analis kita yang paling ganteng. Ada KB di sini siang-siang makan udon. Welcome to Land of Dawn. Wih, Waduh. cakep sekali. Cakep banget. Alright, kita akan melihat di sini untuk landingnya Clover yang memakai one-one-nya. Oke. Ya, one-one-nya pasti di Clover sih. Kalau kita ngomongin masalah lapu-lapu kemarin Anti-Match itu super powerful banget untuk teamfight. Tapi asal posisinya jangan terlalu terlalu offside, mungkin dia bakal dapetin momentumnya. Oke. Baiklah. Makanya mungkin aku kayak tadi sempat bilang kan, kayak ini lapu-lapunya ini yang bakal jadi penyelamat bagi EVOS Legends nantinya. Oke, dan Tigreal juga agak bermain ini ya, mulai mencari tadinya mungkin dia akan ngeganggu ke arah orange buff, tapi dia tarik lagi. Masih benar-benar sama-sama bermain berhati-hati. Oke, Kapul. sementara untuk Clover juga di bagian top lane sana masih standby sendirian aja. Hanya saja Luminer, what happened with you? Cukup offside tadi sendirian aja. FIFA RRQ ya lawannya EVOS, nggak apa-apa. Yes, tas lakukan Godiva. Ini cukup berbeda dari season-season sebelumnya ya, Profesor KB. Melihat Godiva kayaknya jauh lebih percaya diri nggak sih? Ya kayak kalau ngomongin masalah confident mungkin dia juga udah sempat kayak lagi kayak team bonding juga ya nggak sih. Jadi lebih percaya sama teman-temannya juga. Tapi kalau ngomongin Godiva dari dulu dari dia di side lane juga dia sebenarnya tajam. Oke. Cuma untuk sekarang dia sebagai tank, I don't know kayak setup seperti apa yang bakal dia gunakan karena dari tadi belum ada flicker loh untuk Benar. menumbangkan Luminar. Benar sekali. Dan masih sama-sama farming juga dari Benedetta dan juga dari Karinya. Sama-sama mencari stack untuk Raptor Macetnya. Anti-match mencoba untuk mencuri tapi gagal. Tidak ada retribution juga tadi di sana 2 orang. Langsung dilempar begitu saja Godiva. Masih ada flicker harusnya, masih ada second hammer juga dan langsung final blow. Dari sana Hai mencoba mengajar lagi Phantom Slash ya. Mengajar lagi masih bisa dash ke arah belakang. 2 kali dash ke arah belakang dan tidak berhasil untuk ditumbangkan 1 orang pun dari mid lane. Iya, walaupun tadi Speedy Like Will yang udah dikeluarkan oleh Wan, tapi tetap belum bisa menumbangkan karena Tigrealnya masih cukup tebal di awal-awal. Hanya saja kesempatan mereka untuk mendapatkan 1 turtle cukup terbuka lebar, tapi Pakuito dan juga Benedetta sekarang udah mulai dekat. Luminer pun langsung aja bergabung bersama rekan-rekannya. Van Strong juga ingin bergabung, sementara Godiva udah mulai hadir juga. Di reset, di PHP-in turtle-nya. Yes, di PHP gitu aja masih source-nya lengkap banget untuk flicker. Bahkan Purify juga dari Aura Fire dan bahkan dari Turtle menit keduanya harus terpaksa ditahan lagi. Dan Van Strong-nya menjadi swiper dan langsung mencuri purple buff milik EVOS Legend dan bahkan tertelik kebuka bebas untuk tim Aura Fire. What? Ini benar-benar Aura Fire benar-benar membara banget. Profesor KB, tertelik bahkan diamankan. Tahu nggak tadi kenapa mereka disengage? Mereka sadar di mid lane tadi mereka nggak dapetin Godiva. Godiva masih punya flicker. Dan ketika Godivanya nongol, mereka nggak mau ambil resiko ketika tiba-tiba udah level 4 Godivanya terkena implosion adalah mimpi buruk tentunya. Bagi teman-teman EVOS Legends karena nggak ada yang pakai Purify. Oh, right. Yang pakai Purify di game ini cuma dari Van Strong. And Iya, that's the point. Oke. Dan Clover juga masih dibiarkan farming dari kiranya hanya untuk membersihkan minion saja dari tengah, dari atas. Van Strong sudah mulai maju dengan purple buff ya. Clover mencoba untuk menghindari. Begitu saja ada Darkness, ada Luminar. Tapi tidak adanya flicker, masih cooldown sedikit lagi, 10 detik lagi. Dan ini benar-benar Aura Fire lagi membara-bara banget di early game, benar-benar menguasai walaupun tidak berbeda cukup jauh bahkan goldnya. Hanya berbeda 400 gold saja Pak Polo. Waduh, sebuah pergerakan yang bisa dibilang agak sedikit tidak tertebak. Tapi untuk sekarang kita lihat aja di bagian bawah ada pertempuran yang udah terjadi antara lapu-lapu dan juga para petinju ini. Kehilangan ringnya tidak mengecilkan semangatnya untuk bertemu dengan abang-abangan gym ya. Yes. Dan Clover Scarlet masih ada Aegis mencoba untuk mencari stacknya. Weakness point yang mana belum menemukan weakness point, tapi ada Wan di sana menemukan 1 point. Injector dari Gudivanya juga harus hilang. 2 orang dari tim Aura Fire harus tumbang begitu saja. Hainya mencoba untuk kabur ke arah belakang, dash lagi langsung dihajar saya King Eagle ya dari sang Lumina, tapi tidak ada follow up damage dan masih mencoba untuk kabur, tapi tetap dikejar, diharas, digangguin, di flame shot, semuanya diganggu sama Ihsan Luminar. Sebelumnya ternyata belum juga bisa memberikan sebuah efek yang maksimal terhadap Benedetta, tapi dia masih bisa kabur. Tapi untuk sekarang udah ada sebuah serangan lagi, Darkness harus pergi, untungnya dipanggil Piwit langsung datang seperti itu aja. Benar sekali, itu dia salah satu keunggulan dari
Hero Matilda bisa memanggil kawannya dengan mudah sekali siulan langsung di guiding win. Langsung bertemu lagi, langsung diselamatkan. Bener Bapak, bagaikan tim SAR tadi itu ya untuk Matildanya bisa langsung menyelamatkan rekannya. Tapi di awal-awal sepertinya untuk apa ya? EVOS Legend juga perlahan tapi pasti menemukan bagaimana pola permainan untuk Karinya bisa memberikan damage yang cukup banyak terhadap player dari Aura Fire. Sudah mulai di zone ejector lagi-lagi dari seorang Darkness, tapi Godiva harus berhati-hati, tapi kayaknya dia masih cukup aman karena masih ada flicker. Turtle yang kedua sudah mulai diawasi oleh Darkness. Ada One juga dan mencoba untuk mendapatkan turtle yang keduanya Aura Fire. Masih ada retribution dalam 2 detik lagi. Sudah mulai ada retribution, siapa yang mendapatkannya? Langsung didapatkan oleh seorang Hai. Langsung maju lagi ke arah depan dari Anti-Mage 1 melawan 5. Tapi tampaknya tidak mau terlalu terburu-buru, tidak mau memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. Kehilangan 2 turtle Profesor KB dari EVOS Legend. Ya ini kayak setup yang dari awal udah dibuat sama EVOS Legends benar-benar dimakan malah sama Aura Fire. Tapi permasalahan utamanya adalah zoning out dari EVOS Legends ini terlalu kuat. Mereka punya Matilda dan juga Jauhead yang akan sangat mudah untuk melakukan pick off. Nah ini yang harus diperhatikan juga sama Aura Fire, bahwa mereka setup team fight-nya itu kuat, tapi mereka nggak boleh keculik satu-satu. Sementara EVOS Legends kuat banget di pick off-nya. Oke, Anti-Mage di bagian bawah belum kelar-kelar ya. 2 abang-abangan yang sering ada di gym, tapi di bagian tengah juga masih ada Meteor Shower yang memandikan ke arah wave minion. Cukup sabar lagi, semua permainan dari kedua tim lompat ke bagian depan. High-nya Phantom Slash nggak terkena, tapi dipanggil lagi. Ini benar-benar salah satu hal yang cukup menyebalkan ya. Kalau misalnya kita bertemu dengan Chang'e, dengan Meteor Shower bisa langsung membersihkan minion, agak sedikit sulit juga untuk nge-push kalau Chang'e-nya masih hidup, masih ada ultima juga dan bahkan oh my god, sakit explosion dan kali ini digagalkan oleh seorang Godiva. Cantik sekali permainannya, Luminaire yang mencoba untuk diberikan slash, tapi masih bisa mundur ke arah belakang dan pastinya masih bisa survive di arah mid lane. Wow, ada satu Secret Hammer terlebih dahulu tadi sebelum Implosion keluar. Hilang sudah Jauhead di bagian tengah, ingin menginitiate malah terinitiate. Hilang sudah. Dan ini dia itemnya, Profesor KB. Ya, aku melihat Van Strong udah jadi Glowing One aja tuh sebenarnya udah ketar-ketir juga lumayan by the way. Tapi kalau misalkan untuk jadi Ice Queen One lagi, ini yang harus lebih diperhatikan adalah pergerakan dari One dan juga Clover-nya. Oke, sudah ada 4 orang di bawah Papulung, tapi tidak terjadi ganking, ternyata masih bisa untuk merelakan saja turret pertamanya di arah bottom lane. Iya, tadi crossbow tank-nya dikeluarkan tuh sepertinya nggak bakal ada yang tumbang, tapi untuk sekarang sakit banget perutnya, rusuknya, tulang punggungnya, dipukul semuanya, retak langsung untuk One. Dan turtle-nya sementara itu diamankan oleh EVOS Legend untuk turtle pertamanya di turtle terakhir juga. Walaupun ini turtle 2-nya ya, dari turtle kedua dan pertama diamankan Aura Fire, tapi ternyata goldnya tidak berbeda cukup jauh. Masih bisa diimbangi oleh tim EVOS Legend dan bahkan One-nya kali ini di knock strike. Diselamatkan, nggak bisa, ternyata di flicker dan langsung ditonjok lagi jab oleh seorang Paku itu. Itu luar biasa, jab, hook, uppercut, semuanya masuk ke arah Kari. Belum lagi tadi di bagian belakang. Udah ada Meteor Shower yang on point banget, mandiin ke arah Karinya. Di bagian atas Anti-Mage pun udah nggak bisa lagi melawan ke arah beberapa player dari Aura Fire. Sementara itu di bagian bawah Kabuki sedikit lagi HP-nya, ini dia udah ada crossbow tank. Menghilang sudah kepalanya di panah-panah Vertigo sudah pasti. Didorong tapi Anti-Mage mulai dimandikan. Anti-Mage-nya udah mulai terbakar. Mau gocek kemana lagi? Selamat untuk sekarang. Yes, masih bisa bersembunyi di arah bush dari top lane, tapi Anti-Mage tidak mau pulang tampaknya, mencoba untuk meng-baiting. Mencoba untuk nge-baiting lebih tepatnya. Ada Darkness juga yang mungkin akan melindungi di sini, mencoba untuk membersihkan. Tidak mau kehilangan turret, masih ada ultimate, dilempar balik. Nggak sengaja sebenarnya itu. Dan di arah mid lane-nya bahkan Ihsan Luminaire yang baru saja sembuh dari COVID-19 masih bisa untuk mendapatkan 1 point kill. Dan langsung digocek dengan menggunakan guiding queen Ihsan Luminaire. Luar biasa, ini dia Ihsan Luminaire yang pastinya bisa memberikan impact yang cukup baik untuk EVOS Legends. Sementara Phantom Slash dikeluarkan lagi di bagian mid, udah disedot lagi darahnya. Darkness numpang lewat di bagian bawah. Mereka melakukan initiate terhadap inner turret yang ada di bottom lane. Wow, ini mulai dirontokin pelan-pelan Profesor KB dari mulai turretnya dari EVOS Legends. Ini luar biasa sekali melakukan split push. Gimana, apa yang harus dilakukan Aura Fire? Ini memang, aku kan sempat bilang tadi ya, kalau kita ngomongin masalah Benedetta, ini masalah hero yang milih banget.
Dan dia akan sangat kesulitan kalau ketemu sama Marksman. Tapi ini 2, jadi kayak double trouble banget untuk seorang Hyde. Dan mid-nya mau nggak mau hanya bisa dimanfaatkan sama Van Strong. Dan memanfaatkan dari Meteor Shower-nya aja. And that's it. Oke, Lord sudah muncul. Masih berwarna ungu, masih belum ada skill tambahan dari Lord-nya. Sudah level 13 juga dan melihat itemnya. Gimana Berserk KB? Keira mau Winter kayaknya ya. Dia mau Keira, cepat-cepat oke. untuk dapetin Winter biar dia lebih sustain di depan. Tapi Matilda dari seorang Luminaire OTW ke arah NOD harusnya. Necklace of Durance dan anti-match mau bikin damage daripada dia tahan badan di depan. Karena tetap balik lagi. Di sini EVOS Legends mainnya lebih ke arah BOD ya? pick off. Ya, dia mau BOD. Waduh, langsung Oke. BOD aja. Dan langsung ke arah Lord yang pertama sudah mulai dikontes. Ada tim dari Aura Fire juga dan nampaknya di PV begitu saja Doctors-nya. Dia kali ini diincar, masih ada flicker ke arah belakang dari serang One maju ke arah depan juga dan mencoba untuk Striking Eagle-nya lebih ke arah Kabukinya. Sendirian di arah sana dan tiba-tiba ada defense yang mulai masuk di arah belakangnya. Terkena stun, tidak terlalu bisa untuk dihindari tapi Godivanya sangat amat low dan Karinya juga sudah mulai mendapatkan 1 point kill. But meanwhile di arah mid lane-nya hanya harus tumbang double kill dari Clover yang bukan bunga-bunga Clover. Itu dia, Clover yang sering juga diminta kalau ada di Nimon TV itu sudah pasti ya. Tapi untuk sekarang sakit banget crossbow of tanknya, double kill berhasil didapatkan. Yang pastinya itu semua langsung aja mengingatkan akan kenangan-kenangan bersama di dalam tim yang dulunya ya. Sudah aku bilang kan, Iya. anti-match dengan lampu-lampu bakal jadi penyelamat. Bubar semuanya pas dia loncat. Buyar langsung dan benar-benar pergerakan dia berbeda dari teman-temannya. Benar-benar langsung dipotong. Begitu aja rotasinya dan langsung menakutkan pemain-pemain dari Aura Fire. Waduh, galak banget. Tapi Meteor Shower mandiin ke arah orange buff-nya. Ya ampun, dikit lagi udah di WA tiap hari, udah diajak jalan tiap hari. Tapi jadiannya sama orang lain tadi itu ya. Dan lagi-lagi anti-match yang membuka sendirian. Stunnya mana? Mencoba untuk diajak lagi. Masih ada armor dari Winter Dungeon juga. Mencoba untuk masuk lagi. Atas tidak ada flicker sekarang. Mencoba untuk langsung di komik itu saja. Diajar. Berkatnya bagus sekali dari seorang Kabuki. Dan tampaknya tersisa 4 orang dari EVOS. Maju lagi dari One-nya. Enggak berhasil mendapatkan weakness point. Tapi mereka berhasil mendapatkan 1 turret di tengah. 4 melawan 5 apa pula. Apakah mereka bisa? EVOS Legend mencoba untuk mendapatkan inhibitor turret-nya. Lord ya sudah mulai masuk di arah bottom lane-nya. Meteor Shower mematikan begitu saja. Mana weakness point-nya? Mana ultimate-nya belum keluar sama sekali. Kabukinya dibakar begitu saja. Harus mundur ke arah belakang. Dan mencoba untuk fokus. Dia 1 gerobak saja. Dan langsung mendapatkan inhibitor turret pertama di arah bottom lane. Pak Bulu. Bahkan anti-match masuk ke bagian dalam untuk ngejagain 3 rekan yang ada di bagian belakang. Ngejagain juga pemain Aura. Tidak bisa maju karena inhibitor turret dilemparin 2 pedangnya, sakit banget. Iya ampun, 2 sisi langsung sobek. Sementara untuk Kabuki di bagian atas terkena sebuah sabetan aja dari Luminaire, itu udah berasa banget damage-nya. Blood of Despair, Windtalker udah diamankan, goldnya juga kalau misalkan kita bisa kontes di sini bahkan top 3-nya diamankan oleh Karinya One, Clover dengan One juga dan anti-match dengan lapu-lapu. Seperti yang aku bilang tadi bahwa di sini permasalahan utamanya adalah dari range. EVOS Legends menang dari segi range, dari segi team fight. Pick off yang mereka lakukan ini pick off untuk ngepok atau bahkan eksekusi secara garis besarnya. Tapi kalau misalkan dapatnya kayak high, apalagi tadi kayak kita sempat melihat Darkness hampir mendapatkan seorang Keira kalau nggak ada Winter. Yes, dan high-nya juga di tengah-tengah untuk mendapatkan gol terbanyaknya. Benar-benar agak sulit juga final blow hanya untuk digunakan balik ke arah belakang defensif saja. Pasifnya sudah mulai nyala, anti-match belum mau melompat. Skating saja di arah depan, goyang patah-patah dari anti-match yang semakin subur badannya. Luar biasa sekali kepercayaan diri dari seorang Max anti-match. Udah nggak berasa kayaknya damage yang akan dikeluarkan oleh Aura Fire Divine karena Glaive? pede banget. Tapi itemnya ini gimana Bung Kabir? Ya Luminaire tiba-tiba langsung ke arah Divine Glaives ya. Aku nggak expect bahwa mereka nggak main yang namanya Life Drain untuk meminimalisir mungkin spell flame yang dimiliki sama Keira. Sementara Keiranya kan udah Winter. Dia juga OTW untuk Dominance Ice. So Clock of Destiny-nya dia nggak bakal disinergikan dengan Lightning Truncheon. Tapi dia bakal ngambil mana dari 1 buah Dominance Ice. Sehingga One dan juga Clover nanti akan diminimalisir lagi dari attack speed. Second Hammer masih ada Guiding Wind lagi-lagi diselamatkan oleh seorang Luminaire. Menunggu untuk 1 menit, Lord yang kedua akan muncul. 40. Ini Kairan, wehey, teleport dia menghilang sudah di dalam rumputan ya. Cukup pasif lagi permainan, hanya saja 1 inhibitor turret yang dimiliki oleh Aura Fire pun udah runtuh. Benedetta pun udah berada di bottom lane untuk menghilangkan 1 wave minion. Jauh headnya udah melihat dari kejauhan. Tapi ada Tigreal yang bersembunyi di balik rumputan, jangan kelamaan gatel entar kena rumput-rumput ya. Yes. 14 menit pertandingan sudah mulai berjalan. Kasihan tuh Hilda. Dan hanya ada 12 poin kill yang terjadi. Ini benar-benar
definisi dari mereka benar-benar fokus untuk dapetin turretnya, tidak mau mengincar killnya. Dan bahkan ketika team fight terjadi, apakah di sini anti-mage akan tertumbangkan, masih ada flicker juga. Dan malah dimajuin, enggak takut diincer juga sama Darkness, tapi belum ada asap force yang digunakan oleh seorang Darkness dan lebih memilih untuk mendapatkan satu orange buff ya anti-mage. Lu majuin gua majuin balik bro. Lo maju gua lompat, lo nya bubar, buset dah. Ini sekalinya lompatan dari lapu-lapu, satu kenyamanan rada tremor ini kalau ngelihatnya. Sementara itu di bagian tengah Godiva masih santuy ngedorong lagi Secret Hammer Wave, minion pun menghilang tapi di bottom lane Benedera masih sendirian aja, 3 player di bagian tengah. Ejector dilempar lagi ke kerumunan temannya. Nah lo jangan deket-deket gue, tapi untuk Darkness masih ingin lebih. Smart Missile dikeluarkan. Udah ada solo pet juga, tapi ternyata untuk sekarang masih santuy. Tapi untuk lu baik banget, udah mulai pertempuran, udah mulai pecah. Tapi Lordnya berhasil diambil oleh Wah di bagian belakang. Meteor Shower langsung dikeluarkan begitu aja, dimandiin. Tapi anti-match masih bisa bertahan, gak ada yang tumbang. Enggak ada yang tumbang, seperti yang aku bilang sebelumnya. Hanya ada 12 poin kill dan ini mereka setiap team fight selalu bisa bertahan, selalu bisa saling mengcover satu sama lain. Entah mungkin dari immortality-nya, bahkan juga tadi belum pecah dari seorang Darkness-nya. Ketika dari Von Strongnya mencoba untuk mandiin, tapi kayaknya ini terlalu tebal juga dari seorang Jawhead-nya. Dan benar-benar nggak semuanya masuk damage-nya ke arah seorang Jawhead. Ini akan sangat berat menurutku. Profesor KB, ada 2 marksman dari tim EVOS Legends dan ini sudah menunjukkan menit 16. Ya, entah kenapa semenjak tadi Clover dapetin double kill ke arah Hike juga, ini jadi satu momen yang manis banget bagi EVOS Legends karena scalingnya mereka itu scaling marksman. Jadi lebih mengerikan daripada scaling Alice. Walaupun kita tahu sendiri Alice kalau misalkan diving ke 2 marksman kayak gini akan lebih matikan. Yes. Oh, lihat di sana combo snake video yang dilakukan oleh seorang Tigreal, tapi tidak bisa mendapatkan satu orang pun dan justru malah satu orang dari seorang kiranya yang harus ditumbangkan. Dan bahkan Lordnya tiba-tiba lompat ke arah tengah, mencoba untuk fokus mendapatkan Immortal Turret-nya. Luminera di arah depan mencoba untuk nembein dari Meteor Shower-nya, masih cukup tipis, masih ada Guiding Wind harusnya. Belum ada yang dibuka lagi menuju ke arah atas karena minionnya sudah mulai masuk. Super minion di arah top lane-nya. Clover fokus. Belum ada yang berani buka. 24 detik lagi untuk carry-nya kembali hidup, sudah mulai masuk semua minionnya dari atas, tengah, bawah. Siapa yang akan dibuka nanti? Mage menjadi orang yang paling depan mencoba untuk maju. Tiga gue dari Aija dan bahkan kita lihat di tangan dari Godiva-nya. Dia belum sempat di pop up. Final blow-nya juga gak bisa. Double kill seorang wow dari EVOS Legends. Kemenangan di depan mata dan ini dia untuk game yang pertama EVOS Legends. 1-0 untuk EVOS Legends. 2 marksman works banget.